Hits Moji. Halo, selamat sore Moji Badi. Menjaga kondisi tubuh sangatlah penting, mulai dari kebiasaan kecil seperti setelah pulang beraktivitas harus bersih-bersih ketika sampai di rumah karena saat cuaca ekstrim, tubuh rentan terhadap penyakit. Sama saya Edward Fidiadi dan inilah Today's Update petang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, seorang bandar narkoba ditangkap polisi di lokasi pemancingan di Lampung Utara, Lampung. Dari tangan tersangka ditemukan belasan paket sabu-sabu. Potongan tubuh manusia tanpa kaki dan kepala yang tersimpan di dalam koper ditemukan tergeletak di pinggir jalan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Korban berjenis kelamin laki-laki itu memiliki tato di pangkal tangan sebelah kiri. Menghakimi sendiri orang yang bersalah termasuk tindakan kriminal di Indonesia. Sebaiknya jika ada tindak kejahatan, segera laporkan ke kantor polisi terdekat. Seorang pria lanjut usia di Surabaya, Jawa Timur tewas usai dihajar massa. Ia terpergok warga saat hendak mencuri di rumah seorang wanita lansia. Tertangkap tangan mencuri ponsel, seorang tukang rongsok tewas bersimbah darah usai dibacok warga yang geram dengan ulahnya. Kini pelaku pembacokan telah diamankan polisi. Ya, maraknya kriminalitas membuat kita harus lebih waspada ketika keluar malam. Begal menjadi tindak kriminalitas paling tinggi ketika malam hari. Komplotan begal sepeda motor di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat digulung aparat Satreskrim Polres Metro Bekasi. 1 dari 6 pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena berusaha melawan saat dibekuk di tempat persembunyiannya. Jangan kemana-mana, Today's Update petang masih akan kembali dengan informasi pasangan pelajar di Lampung tega membunuh bayi yang baru dilahirkan. Informasinya sesaat lagi. Anda kembali lagi di Today's Update petang bersama saya Edward Fidiadi. Pergaulan dan lingkungan bagi anak-anak sangat penting dan harus selalu diawasi. Pasangan pelajar di pesisir barat Lampung ditangkap polisi karena menghabisi nyawa bayi yang baru dilahirkan. Jasad korban ditemukan warga di salah satu pos kamling di Desa Sukajawa. Aparat kepolisian di Kota Cimahi, Jawa Barat mengungkap kasus pembunuhan wanita muda yang mayatnya ditemukan di kandang ayam 7 Maret pekan lalu. Selain meringkus pelaku, polisi juga menyingkap motif pembunuhan soal penolakan hubungan intim. 2 pabrik penyulingan minuman keras jenis cap tikus yang berada di Gorontalo Utara digerebek petugas tim Sat Narkoba Polres Gorontalo Utara. Dari penggerbekan, petugas mengamankan 2 orang pemilik pabrik dan menyita puluhan liter miras yang siap edar. Moji Badi, efek dari bullying bisa membuat korban merasa depresi dan bisa putus asa. Aksi perundungan atau bullying yang disertai kekerasan fisik kembali dialami anak di bawah umur di Jakarta. Di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, seorang anak perempuan yang masih berusia 10 tahun dibully secara verbal dan dianiaya oleh pelaku yang berusia remaja. Today's Update petang masih akan kembali dengan informasi aktivitas vulkanik Gunung Merapi. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama saya Edward Fidiadi dalam Today's Update petang. Gunung Merapi terus menyemburkan awan panas. Jarak luncur guguran awan panas sejauh 1.300 meter ini mengarah ke barat daya. Kejadian yang tidak terduga terjadi ketika cuaca hujan deras yang mengakibatkan tebing penahan rel kereta api Bogor-Sukabumi di Kelurahan Empang, Kota Bogor, longsor hingga menimpa 5 rumah. Dan akibat longsor tersebut sebanyak 17 orang tertimbun. 4 diantaranya masih dalam proses pencarian tim SAR gabungan. Banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter kembali merendam permukiman warga Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sementara akibat luapan aliran kali, puluhan rumah warga di pemukiman padat penduduk di kawasan Pulau Nangka, Cengkareng, Jakarta Barat terendam banjir.
Dinas Perhubungan bersama Satlantas Polres Metro Depok menggelar penertiban parkir liar di sepanjang Jalan Margonda Raya. Hasilnya, puluhan kendaraan roda 2 kena gembos ban dan satu kendaraan roda 4 digembok. Makanya jika parkir di tempat umum, dilihat dahulu apakah tempat tersebut area parkir atau fasilitas umum masyarakat. Panen raya sudah terjadi di beberapa daerah di mana hasil dari panen bisa membuat para masyarakat jadi lebih mudah mendapatkan bahan pokok. Tetapi Presiden Joko Widodo mempertanyakan masih tingginya harga beras saat petani panen raya di sejumlah daerah. Sementara itu ratusan warga Brebes, Jawa Tengah berdesakan demi mendapatkan paket sembako murah. Selain ini akan hadir informasi mengenai ratusan warga asing yang mengajukan KTP WNA. Informasinya sesaat lagi. Kembali lagi di Today's Update Petang bersama saya, Edward Fidiadi. Sebanyak 124 orang warga negara asing mengajukan permohonan KTP Bali di kantor Disduk Capil Kabupaten Karangasem. 23 diantaranya sudah tercetak dan diserahkan ke WNA pemohon KTP Bali. Pemerintah membantah kabar pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke Ibu Kota Negara Nusantara akan diprioritaskan bagi ASN yang belum menikah. Dari 16.000 pegawai yang akan dipindahkan ke IKN, sebanyak 11.000 merupakan ASN, sementara sisanya merupakan tenaga pertahanan keamanan. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menetapkan seorang wanita yang berprofesi sebagai teller bank sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Akibat praktik korupsi tersebut, negara dirugikan senilai 9,8 miliar rupiah. Dan setelah yang satu ini, saya akan ajak Anda mengunjungi Perancis, negara yang terkenal dengan Menara Eiffel. Tetaplah di Today's Update Petang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Today's Update Petang. Fortune Indonesia Summit 2023 menjadi platform bagi para multi-stakeholder paling berpengaruh di Indonesia. Mengangkat 3 tema besar yaitu Resilience, Initiative, and Sustainable Growth. Acara ini membahas berbagai topik seputar bisnis dan ekonomi secara mendalam bersama puluhan pembicara inspiratif yang ahli di bidangnya dan dikemas dengan format talk show dan exhibition. Informasi lainnya, Zamzam Ardavili, seorang pelajar kelas 6 SD asal kota Serang, Banten, berhasil meraih juara ketiga perlombaan MTQ atau membaca Al-Quran tingkat internasional di Qatar. Ia bersaing dengan kori terbaik perwakilan dari 50 negara. Mojibadi, lagi-lagi makanan Indonesia diakui dunia. Yang lagi viral nih, siomay. Masuk 10 besar dumpling atau dimsum terenak di dunia versi Taste Atlas. Dan gak mau kalah, pempek juga masuk kategori makanan laut terenak di dunia di urutan kelima. Dan selanjutnya kami ajak Anda mengunjungi Perancis, salah satu negara yang paling sering dikunjungi wisatawan. Menara Eiffel masih menjadi magnet utama bagi turis dari berbagai belahan dunia. Dan berikut informasinya untuk Anda. Mau nonton Moji dengan lebih jernih? Saksikan tayangan digital Moji di kota kesayangan Anda melalui list UAF berikut ini. Mojibadi mulai Senin 20 Maret 2023 pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Siaran TV analog Moji di daerah Denpasar, Banjarmasin, dan Palembang akan dihentikan dan beralih ke siaran TV digital. Segera scan ulang frekuensi pada TV ataupun set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan menikmati keseruannya. Dan usai sudah seluruh rangkaian Today's Update Petang untuk kali ini, semoga informasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk Anda. Saya Edward Fidiadi pamit undur diri, kita jumpa lagi dalam Today's Update Petang selanjutnya, hanya di Moji, seru banget. It's Moji.